Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah utilitas. Kali ini kita akan membahas mengenai udara tekan dan gas inert ya yang digunakan dalam industri kimia. Di sini kita ambil contohnya adalah nitrogen. Apa aja fungsi dari udara tekan dan gas inert? Langsung aja ya kita bahas. Yang pertama adalah compressed air atau udara tekan. Dalam industri, udara tekan sangat banyak digunakan ya dan sering dianggap sebagai utilitas keempat setelah listrik, bahan bakar, dan air. Nah, kegunaan dari udara tekan atau terkompresi ini banyak ya, bisa untuk pneumatik gitu ya, sarana transportasi padatan gitu ya, padatannya halus dan serbuk, ya, untuk memindahkan padatan dari suatu titik ke titik gitu ya, menggunakan udara tekan. Kemudian juga digunakan untuk sebagai penggerak kontrol valve, penggerak pompa ya, pompa pneumatik yang digunakan misalnya untuk cairan yang selari, cairan yang relatif kental ya gitu ya, bisa menggunakan pompa pneumatik ya, menggunakan udara tekan. Misalnya untuk cat ya, cat tinta yang itu yang sedikit selari, ya itu bisa menggunakan pompa pneumatik. Kemudian untuk sistem air brake atau sistem pengereman, atau kemudian juga untuk injection molding atau cetakan untuk plastik gitu ya, supaya membentuk suatu bentuk. Nah, plastik diinjeksi kemudian ditiup menggunakan udara tekan. Atau juga bisa digunakan untuk, udara ini untuk fermentasi pada industri makanan dan minuman, kemudian juga untuk energy storage, dan lain-lain. Nah, komponen utama sistem udara tekan jadi, tidak serta-merta hanya udah dikompresi, tapi pertama kita harus, memfilter udara tersebut untuk bebas dari debu sebelum masuk ke kompresor gitu ya. Walaupun intinya adalah sebenarnya alatnya kompresor. Kemudian karena udaranya ditekan, dinaikkan tekanannya, maka temperatur akan naik. Maka nanti kalau bertahap, kenaikan tekanannya bertahap, maka, tidak akan efisien kalau pada temperatur yang panas. Maka di situ dibutuhkan pendinginan bertahap ya, fungsinya untuk mengurangi kerja kompresi yang secara tahap dan meningkatkan efisiensi. Kemudian aftercooler. Ya, kemarin kita kan tahu bahwa udara itu mengandung kelembaban, mengandung kadar air. Nah, untuk digunakan udara tekan di peralatan itu tidak boleh adanya air atau kelembaban. Maka biasanya kita turunkan suhunya untuk menurunkan kadar airnya gitu ya. Jadi pertama diturunkan suhunya, udaranya, nanti akan kemarin dehumidifikasi ya, cooling and dehumidification, kemudian kadar udaranya turun, kadar airnya turun. Nah, kemudian setelah kadar airnya turun, airnya mengembun, ketika masih ada uap airnya kita gunakan pengering udara. Biasanya contohnya kita bisa menggunakan silika gel atau karbon aktif gitu ya, untuk mengeringkan udara. Baru tadi setelah airnya terkondensasi kita keluarkan ya menggunakan traps, jebakan kadar airnya, ya semacam steam trap gitu ya. Kalau di steam kan ada steam trap. Baru nanti ke penerima. Di dalam penerima tadi ada sebagai penyimpan ya, penyimpan dan penghalus denyut keluaran udara ya, mengurangi variasi tekanan dari kompresor ya gitu ya. Jadi sebelum masuk ke, apa namanya, sistem untuk kontrol valve, nah itu ada sistem, penyimpannya terlebih dahulu, semacam itu. Nah, ini gambarannya gitu ya, ini udara masuk di sini ada kompresor ya, kemudian ada dryer, air filter ya, kemudian ada air receiver yang penerima tadi itu ya, yang apa namanya, suatu tabung baru nanti akan didistribusikan gitu ya. Nanti akan ada di sini ada control flow-nya, nah kemudian masuk ke, nah ini untuk yang pneumatic tools atau alat-alat yang menggunakan pneumatik, ya gitu. Terus ada regulatornya untuk mengatur laju alirnya dan lain-lain. Itu ya, ini sebelumnya ya. Nah itu. Nah, setelah masuk ke dalam pneumatic tools, baru kita nantinya kita beri contoh salah satu ya. Salah satunya adalah untuk digunakan untuk control valve. Nah, gitu ya. Kita beri contoh untuk control valve. Bagaimana sih kerja udara tekan sebagai penggerak control valve gitu ya. Nah, ini
Dulunya kan menggunakan manual kan ya, menggunakan manual, kita putar manual, terus berkembang zaman menggunakan suatu udara tekan atau control valve. Nah, ini jenis-jenisnya ya, yang menggunakan udara tekan sebagai penggerak control valve. Nah, ini yang terbaru. Nah, bentuknya semacam ini, jadi nanti akan ada 2 bagian ya, valve-nya yang di sini ya. Disebutnya pneumatic actuator yang bagian atas ini yang digerakkan oleh udara tekan ya gitu ya. Ini valve-nya, yang atas adalah aktuator yang menggerakkan, bukaan tutup dari valve-nya itu sendiri. Nah itu ya, bentuknya macam-macam kayak gitu ya. Nah kalau ini yang manual, ini yang menggunakan pneumatic atau menggunakan control valve. Nah, ini bagian dalamnya ya. Coba sekarang kita simulasinya bagaimana ya dalamnya. Nah, ini kan sebenarnya aliran-aliran untuk di dalam control valve di aliran perpipaan ya gitu ya. Ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya itu control valve terbagi dua ya, body valve ya dan valve aktuator. Body valve itu yang berisi untuk aliran ya, aliran dan untuk buka tutupnya. Nah, di dalam body valve ini akan ada valve plug yang menyumbat dan, valve stem ya, valve stem yang naik turun berfungsinya untuk naik turun untuk membuka dan menutup valve-nya ya. Jadi nanti akan alirannya dari sini, ketika ini buka, keluar ke sana ya gitu ya. Kontrol valve itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya, yang pneumatic atau spring and diaphragma gitu. Yang kita bahas sekarang ini adalah spring dan diaphragma. Jadi udah bagian-bagiannya ya spring, diafragma, valve stem, plug gitu ya. Nah, ini bekerja dengan gimana? Dengan cara udara tekanan masuk dari sini gitu kan ya. Masuk dari sini nanti akan menekan diafragma. Diafragma akan menekan valve stem, kemudian akan mendorong plug, itu turun ke bawah akan menyumbat. Nah, gitu ya. Biasanya udara tekan itu digunakan sekitar 6 sampai 7 bar, kemudian yang masuk ke dalam sini misalnya 15 PSI gitu ya, masuk udara tekan. Kemudian kalau merilisnya untuk membukanya berarti udara tekannya dirilis gitu ya, dibuang, udara tekannya dibuang, otomatis nanti diafragma akan bergerak ke atas, maka stemnya juga ke atas, plugnya ke atas, maka nanti akan alirannya mengalir. Nah, ini ya. Berarti ini nanti jenisnya adalah valve, close, apa namanya, untuk otomatis membuka gitu ya. Nah, jadi ini misalnya nanti kalau mengatur laju alirnya biasanya kontrol valve itu dengan kita mengatur tekanannya. Jadi misalnya menggunakan transducer, nanti mengubah misalnya laju alir sekian diubah menjadi current, kemudian current transducer, nanti mengatur dari tekanannya. Jadi nanti laju alirnya bukaannya berapa misalnya gitu ya. Laju alirnya misalnya 10, nah bukaannya berapa, semacam itu. Itu, jadi dengan laju alirnya. Ah, itu tadi kalau kita udah membahas mengenai sistem udara tekan ya, contohnya kita tadi udah membahas untuk, kontrol valve. Kemudian kita lanjut untuk gas inert ya, gas inert di sini kebanyakan yang digunakan adalah nitrogen. Nitrogen ini banyak digunakan di industri karena pertama tidak berbau, tidak berwarna, dan harganya relatif murah karena mudah didapat dari alam gitu ya. Karena udara sendiri itu komponennya 79% kan adalah nitrogen ya, 21% adalah, oksigen. Nah, di industri penggunaan nitrogen itu banyak digunakan yang pertama untuk tank blanketing ya. Apa itu tank blanketing? Tank blanketing itu fungsinya untuk menyelimuti tangki, jadi nanti supaya tangkinya itu tidak kempet. Jadi ketika umumnya ini untuk yang tangki-tangki yang digunakan untuk menyimpan hidrokarbon gitu ya, yang mudah terbakar. Maka kan tidak boleh ada oksigen yang masuk sama sekali, ya supaya tidak terjadi oksidasi. Nah, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Itu yang tank blanketing yang pertama, kedua adalah paging and purging ya untuk saluran perpipaan. Jadi untuk membersihkan kondensat, kemudian nanti untuk mengeluarkan sisa-sisa kondensat atau pengotor ya di saluran perpipaan. Kemudian juga dapat digunakan untuk menjaga tekanan reservoir sumur minyak, nah gitu ya. Jadi sumur minyak kalau supaya tekanan tetap diinjeksikan dengan nitrogen gitu, nah itu contohnya.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih membuat nitrogen gitu ya, membuat nitrogen dari, udara. Sebenarnya ini menggunakan prinsipnya adalah cryogenic distillation ya. Cryogenic distillation itu berarti, kita memisahkan nitrogen dengan udara pada temperatur yang sangat rendah, yaitu sekitar -160 derajat Celcius dengan siklus refrigerasi gitu ya. Nah, ini coba ya, kita lihat ya. Ya, ini dari nitrogen itu berasal dari udara, komponen udara itu kan ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, nitrogen ya. Pertama, udara masuk ya dikompresi ya gitu ya dalam perpipaan, kemudian dialirkan ya. Kemudian akan dihilangkan senyawa-senyawa seperti CO2, hidrokarbon, dan lain-lain, supaya apa? Ya ini pendinginannya ya, supaya tidak jadi penyumbatan atau membeku. Karena nanti kalau masih ada uap air yang masih ada CO2-nya, dia akan membeku, mengeras dan membeku. Jadi tidak bisa membuat nitrogen cair. Kemudian baru didistilasi. Nah, dipisahkan antara komponen oksigen dan nitrogennya dengan cryogenic distillation. Nah, setelah nanti dipisahkan pada -160, kemudian setelah cair masuk ke dalam tangki. Nah, setelah masuk ke dalam tangki baru nanti bisa didistribusikan. Nah, gitu ya gambarannya, gambarannya dari pembuatan nitrogen gitu ya, dari udara ya, simpel ya sebenarnya. Nah, cuman nanti, pada di waktu siklus refrigerasinya juga bertingkat-tingkat gitu ya. Ya seperti yang kemarin kita membahas mengenai siklus refrigerasi ya, sedikit. Nah, jadi nanti dia menggunakan nitrogennya sendiri sebagai refrigerannya gitu ya. Oke, setelah kita memperoleh nitrogen ya, nitrogen cair atau nitrogen yang sudah murni, baru bisa kita gunakan untuk sebagai tank blanketing gitu ya. Jadi utamanya kalau tank blanketing tidak boleh adanya oksigen sama sekali ya. Karena tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya oksidasi pada penyimpanan senyawa-senyawa hidrokarbon maupun juga untuk penyimpanan makanan. Seperti contohnya kalau minyak gitu ya, minyak itu kan kalau teroksidasi menjadi tengik ya, menjadi cepat, kadaluarsa, nah semacam itu. Itu juga perlu dia menggunakan tank blanketing. Fungsinya apa? Untuk menjaga tekanan tangki gitu ya. Misalnya nanti, tangki berisi cairan hidrokarbon misalnya ya, hidrokarbon yang udah terbakar. Eee, ketika, kenapa menjaga tekanan tangki biasanya gitu ya, ini ketika misalnya diisi kan penuh, gitu tidak masalah berarti tidak ada ruang kosong udaranya. Tapi ketika dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan, cairannya dikeluarkan otomatis kan tangkinya airnya keluar, makanya kalau tidak ada tank blanketing dan tertutup tangkinya, maka otomatis tangkinya akan kempot gitu kan ya, akan vakum, kempot gitu, akan rusak. Tapi kalau tidak tertutup, maka akan terisi udara. Ketika terisi udara, maka kayak apa yang terjadi? Bisa terjadi oksidasi dan terbakar. Nah, gitu ya. Maka untuk menjaga tekanan tangki itu supaya supaya tidak terisi udara, ditambahkanlah nitrogen inert, karena nitrogen tidak akan mengoksidasi dari, senyawa hidrokarbon itu ya, misalnya, apa ya, yang cair-cair tuh ya, misalnya ya bensin, solar, semacam itu ya, supaya, bebas dari flammability limit-nya sebenarnya itu. Namun nggak semua kita menggunakan nitrogen, contohnya untuk industri oil and gas ya untuk blanketing-nya untuk hidrokarbon ringannya untuk minyaknya itu menggunakan, gas alamnya itu sendiri kayak gitu ya, gas alamnya sendiri untuk blanketing dari oil-nya. Nanti ketika dikeluarkan tangkinya, gasnya masuk gitu ya, gasnya masuk ketika Eee, ai oil-nya masuk ke dalam tangki, nanti gasnya akan di-venting ya, keluar. Tapi kalau nitrogen ya di-venting biasa, tapi kalau hidrokarbon biasanya nanti masuk ke flare gitu ya, ke flare. Nah, dibakar ya untuk mengurangi emisi dari emisi lingkungannya.
Nah ini ya, gambaran bagaimana sih proses kerjanya prinsip blanketing. Nah ini. Jadi untuk tank blanketing sendiri, nah ini komponen-komponennya berarti ada tangki, kemudian itu ada untuk valve, untuk venting yang tadi ya, jenis ini untuk masukannya. Ya, ini contohnya ini ada cairan, kemudian ada, ruang kosong untuk uapnya. Nah, ini ketika panas makanya otomatis biasanya kan menguap hidrokarbon itu ya, nih ya. Nah, hidrokarbon itu akan menguap, kemudian nanti akan mengisi di sini akan tekanannya naik. Nah, ketika tekanannya naik akan ada venting di sini ya, venting untuk merilis tekanan, merilis hidrokarbon. Gitu ya. Atau juga biasanya kalau dikeluarkan ketika panas gitu ya. Ini menguap, nanti akan keluar gitu ya. Atau ini untuk ketika mengisi, nanti akan di-venting keluar gitu ya. Ada, kalau ada blanketing ada nitrogen yang dia rilis nitrogen supaya tidak mencemari lingkungan gitu ya. Bahkan kalau ada yang menguap ya dengan nitrogen gitu ya, terencerkan dengan nitrogen. Nah itu. Kalau, ketika dikeluarkan, nah tekanan kan turun, maka nanti nitrogennya akan masuk gitu ya. Jadi ketika disedot, keluar cairannya, keluar hidrokarbonnya keluar, kemudian nanti tekanannya turun, nitrogennya akan masuk. Namun apabila terjadi ketika misalnya, pada malam hari kemudian tekanannya turun tapi nitrogen nggak berjalan, maka nanti udara yang keluar akan masuk. Nah, bisa terjadi nanti kalau gagal berarti akan terjadi kebakaran, oksidasi kan. Nah, ini yang sebenarnya kita, eee, apa namanya, hindarkan. Nah, semacam itu. Maka sebisa mungkin ini nitrogen blanketing ini jalan terus gitu ya, jangan sampai, itu terjadi. Tapi ini, kalau terjadi kebakaran pun akan ada safety yang lain gitu ya, ini akan membukak gitu ya, jadi tidak akan terjadi peledakan gitu ya, walaupun ada misalnya karena kan ketika teroksidasi, tekanan naik maka ini otomatis akan membuka, kemudian nanti akan merilis, udara panas yang tidak meledak, gitu ya. Itu contoh yang pertama untuk tank blanketing. Yang kedua adalah untuk pitching. Pitching itu untuk membersihkan kondensat dan pengotor saluran perpipaan. Jadi misalnya ini untuk, minyak-minyak gitu ya, untuk saluran minyak, saluran gas gitu ya. Saluran minyak, saluran gas dari sumur mau misalnya ke kilang, ini kadang dibersihkan untuk mengeluarkan pengotor dan kondensat-kondensatnya. Ini juga bisa menggunakan nitrogen ya, digerakkan dengan menggunakan nitrogen supaya tidak terjadi oksidasi. Kalau terjadi oksidasi kan nanti minyaknya bisa terbakar, gitu kan ya, atau kondensatnya ya. Ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi cukup besar pitching itu untuk, saluran-saluran perpipaan minyak atau untuk saluran gas gitu. Itu untuk pitching. Fungsi yang ketiga yaitu misalnya untuk purging ya. Untuk purging ini membersihkan sisa hidrokarbon, dan oksigen yang tertinggal dalam perpipaan. Misalnya setelah shutdown gitu ya. Setelah shutdown berarti kan setelah perbaikan, maintenance, itu, sebelum digunakan lagi startup misalnya untuk di industri penghilangan, misalnya di LNG dan lain-lain. Itu di-purging terlebih dahulu. Jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa kondensat, sisa-sisa oksigen, jadi nanti ketika ada heating up gitu ya, dipanaskan, tidak terjadi kebakaran, tidak jadi meledak. Itu ya. Jadi fungsinya di utilitas untuk gas inert. Jadi sebagian besar industri-industri petrokimia yang besar-besar itu pasti ada gitu ya. Pasti memiliki nitrogen plant ya, misalnya ya industri petrokimia petrokimia ya mesin untuk pencairan gas alam, kemudian yang, polimer dari olefin ya, polietilen, polipropilen ya itu. Biasanya mereka mempunyai kalau kebutuhan nitrogennya banyak, mereka memulai unit nitrogen plant tersendiri. Kalau nggak punya berarti beli gitu ya, beli nitrogen cair dari misalnya dari Air Liquide dan lain-lain yang, memproduksi nitrogen cair. Itu
saja sekian untuk unit pendukung, udara tekan dan gas inert gitu ya. Untuk mengevaluasinya mengenai kompresor, bisa dipelajari sendiri di slide yang telah saya bagikan. Itu, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.